Selamat datang di channel Ken Nakamura. Dalam video kali ini, kita akan menyelami perjalanan yang sangat menarik dan penuh pelajaran dari seorang makhluk yang dulunya begitu mulia, namun akhirnya menjadi terkutuk. Kisah ini tidak hanya terdapat dalam Al-Quran, tetapi juga merentang dalam tradisi Kristen dan Yahudi. Sosok yang kita bicarakan adalah Azazil, yang dikenal dalam tradisi Islam sebagai iblis. Perjalanan Azazil dimulai sebagai makhluk yang sangat dihormati dan penuh cahaya. Namun semuanya berubah setelah pembangkangannya yang besar kepada Allah. Dalam video ini, kita akan membahas setiap tahap perjalanan hidupnya, dengan kutipan dari berbagai sumber yang menginspirasi. Azazil, atau yang lebih dikenal sebagai iblis setelah ia jatuh, adalah seorang jin. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 50, "Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia adalah dari golongan jin." Azazil tidak termasuk dalam golongan malaikat, meskipun kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah. Ia diciptakan dari api, sementara malaikat diciptakan dari cahaya, dan manusia dari tanah. Pada awalnya, Azazil adalah pemimpin para malaikat, yang dikenal dengan keindahan dan kebaikannya. Dalam kitab-kitab tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir, diceritakan bahwa Azazil memegang posisi yang sangat penting sebagai pengawas surga, menjaga segala sesuatu yang ada di dalamnya. Azazil menjadi sosok yang sangat dihormati karena kesalehannya dan kepemimpinannya. Namun, ia bukan malaikat, melainkan seorang jin yang memiliki akal dan kehendak bebas. Azazil terus diberi kedudukan tinggi, dan Allah mengangkatnya ke langit demi langit. Dalam tafsir Al-Tabari, disebutkan bahwa Azazil telah melalui langit pertama hingga ketujuh dengan membawa kehormatan dan pujian dari semua malaikat. Setiap langit yang ia lewati, para malaikat mengakui kesalehannya dan memberi penghormatan. Bahkan, di langit ketujuh, ia ditempatkan di posisi yang sangat mulia, lebih tinggi dari para malaikat lainnya. Namun, meskipun kedudukan Azazil sangat tinggi, ia tetap memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Azazil memiliki kecintaan yang mendalam kepada Allah, tetapi seperti yang kita akan lihat, kecintaan ini diuji pada suatu titik. Sebelum penciptaan manusia, bumi dihuni oleh makhluk lain yang dikenal dengan nama Banu Jan. Banu Jan adalah makhluk yang dianggap sebagai penghuni pertama bumi, namun mereka melakukan kerusakan dan kekerasan. Dalam tafsir Al-Qurtubi, diceritakan bahwa Allah mengutus Azazil bersama pasukan malaikat untuk menumpas kerusakan yang dilakukan oleh Banu Jan. Azazil, sebagai pemimpin perang yang penuh tanggung jawab, berhasil memusnahkan sebagian besar mereka dari bumi, dan hanya menyisakan sebagian kecil golongan yang lemah yang berlarian ke berbagai pulau, pegunungan dan dasar lautan terpencil, yang kelak mereka dikenal dengan sebutan Ghailan. Ini adalah salah satu peran besar Azazil dalam sejarah alam semesta, di mana ia memimpin pasukan malaikat untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Keberhasilan ini semakin memperkokoh kedudukannya di hadapan Allah dan para malaikat. Azazil bukan hanya dikenal karena peranannya sebagai pemimpin, tetapi juga karena keindahannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Azazil memiliki rupa yang sangat mempesona. Tubuhnya bercahaya, dan ia dikenal sebagai makhluk yang paling sempurna di antara yang lain. Bahkan, ia lebih indah daripada para malaikat. Dalam berbagai literatur mistis, seperti dalam kitab Henoh atau kitab Apokrifa dalam tradisi Kristen, keindahan ini sering digambarkan sebagai simbol dari kesempurnaan, tetapi juga sebagai pengingat tentang bagaimana kebanggaan bisa merusak segalanya. Di luar pandangan agama Islam, dalam mitologi Kristen dan Yahudi, ada kesamaan antara Azazil dan Lucifer, malaikat pembawa cahaya yang juga jatuh dari surga karena kesombongannya. Lucifer juga digambarkan memiliki keindahan luar biasa sebelum ia menjadi sosok setan yang terkutuk. Segalanya berubah saat Allah menciptakan manusia pertama, Adam. Allah memerintahkan seluruh malaikat dan makhluk surga untuk sujud sebagai tanda penghormatan kepada ciptaannya yang baru. Namun, Azazil menolak perintah tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 12, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan kepadamu?" Azazil menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Azazil, yang dulunya sangat mulia, sekarang tergelincir dalam kebanggaan. Ia merasa lebih superior daripada Adam hanya karena ia diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Inilah awal dari kejatuhan Azazil, yang kemudian berubah menjadi iblis. Akibat pembangkangannya, Azazil diusir dari surga dan dihukum oleh Allah.
Dalam surah As-Sod ayat 77-78. Allah berfirman, "Keluarlah dari surga, karena kamu adalah makhluk yang terkutuk." Azazil yang dahulu begitu terhormat, kini menjadi iblis, makhluk yang terkutuk, dengan rupa yang buruk dan penuh kebencian. Kesombongannya membuatnya kehilangan segala kemuliaan dan keindahannya. Iblis jatuh ke bumi sebagai makhluk yang terhina, dan sejak saat itu ia dikenal sebagai musuh umat manusia. Setelah diusir, iblis bersumpah untuk menggoda manusia. Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf 16-17, iblis berkata, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, aku pasti akan menghalangi anak cucu Adam dari jalan yang lurus." Iblis berjanji akan menyesatkan umat manusia dari jalan Allah, menggoda mereka dengan berbagai cara. Ia mulai dengan menggoda Hawa dan Adam di surga, yang akhirnya menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah terlarang. Sejak saat itu, iblis menjadi musuh bagi semua manusia, berusaha menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Namun, pelajaran besar yang bisa kita ambil adalah bahwa kebanggaan, kesombongan, dan penolakan terhadap perintah Allah dapat menghancurkan segala sesuatu, bahkan jika kita berada pada posisi yang sangat mulia sekalipun. Kisah Azazil mengajarkan kita banyak hal tentang bahaya kesombongan dan pentingnya kerendahan hati. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Hadid ayat 23, tidak ada yang lebih sombong dari mereka yang tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati kita tetap rendah hati dan bersyukur atas nikmat yang diberikan. Semoga kisah ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam dan menjadi renungan agar kita selalu berada di jalan yang benar. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.